Nenek moyangku orang pelaut. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Sebagai orang Indonesia pasti tahu sebagian lagu ini. Ini membuktikan bahwa kemaritiman Nusantara yang sudah berabad-abad lampau benar-benar memiliki nilai historis bagi bangsa ini. So, berikut ini ada 15 pertanyaan seputar Kerajaan Maritim Nusantara. Raja dalam kepercayaan Hindu dianggap sebagai titisan dewa, sehingga keputusannya mutlak harus dipatuhi. Sistem ini dalam ajaran Hindu disebut sebagai A. Primus inter pares, B. Kultus Dewa Raja, C. Warisan. Konsep Dewa Raja berarti raja dianggap sebagai titisan dewa. Konsep yang memandang raja merupakan dewa yang hidup di muka bumi. Setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh raja tidak pernah salah dan tidak boleh dibantah rakyatnya. Konsep ini digunakan untuk ketertiban sosial, memuliakan raja dewa yang menuntut pelayanan dari rakyatnya. Contoh kultus Dewa Raja terdapat dalam Kerajaan Tarumanegara. Salah satu raja yang bernama Purnawarman dianggap titisan dari Dewa Wisnu. Hal ini tertuang dalam prasasti Ciareteun. Yang manakah kerajaan Buddha bercorak maritim terbesar di Nusantara? A. Majapahit, B. Mataram, C. Sriwijaya. Karena di Majapahit terdapat pluralisme beragama, dan di Majapahit pula lah selain maritim, kerajaan ini juga tergantung dalam sektor agraris. Sedangkan di Kerajaan Mataram, sistem perekonomian utamanya ada dalam sektor agraris, mengingat kerajaan ini terletak di wilayah pedalaman. Berdasarkan catatan Marco Polo, pada abad keberapakah agama Islam masuk ke Nusantara? A. 13, B. 14, C. 15. Berdasarkan catatan dari Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang yang telah memeluk ajaran Islam. Apakah nama perkampungan Arab di wilayah pesisir? A. Pecinan, B. Pekajon, C. Keling. Kampung Cina atau dikenal dengan istilah pecinan adalah pemukiman yang awalnya dikhususkan bagi masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia. Sedangkan Kampung Keling merupakan tempat tinggal bagi warga keturunan India. Di Indonesia sendiri bisa dijumpai di Kota Medan.
Apakah sebutan keluarga raja di Kalimantan? A. Priyayi, B. Ndoro, C. Kadang Haji. Priyayi adalah istilah dalam kebudayaan Jawa untuk kelas sosial dalam golongan bangsawan, yakni suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Sedangkan istilah Ndoro adalah sapaan kepada bangsawan atau majikan di tanah Jawa. Di masa kolonial, guru dianggap orang yang dimuliakan. Guru tidak kalah dihormati seperti halnya tuan-tuan Belanda atau priyayi. Guru pun kala itu dipanggil dengan istilah Ndoro. Dari manakah asal-usul kitab Bustanus As-Salatin? A. Demak, B. Makassar, C. Aceh. Bustanus Salatin adalah buku yang dikarang oleh seorang penulis, mufti, dan ulama besar, Syekh Nuruddin Ar-Raniri pada tahun 1636 atau 1047 Hijriah. Syekh yang berasal dari Gujarat, India ini menuliskan tentang kemasyhuran kota Banda Aceh pada masa kerajaan Aceh abad ke-17 saat Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Disebut apakah atap masjid yang berbentuk tumpang? A. Mustaka, B. Genteng, C. Bubung. Genteng adalah komponen dari atap yang menutupi permukaan bagian atas yang terdiri dari bagian-bagian yang tersusun saling bertindih atau overlapping. Siapakah tokoh yang mendapat gelar Pangeran Sabrang Lor atas jasanya menyerang Portugis ke Malaka? A. Fathahillah, B. Pati Unus, C. Sultan Agung. Pati Unus melakukan serangan sebanyak 2 kali ke Malaka untuk mengusir Portugis. Serangan yang pertama pada Januari tahun 1513 namun mengalami kegagalan. Serangan yang kedua di tahun 1521. Kapal yang ditumpangi Pati Unus terkena meriam Portugis ketika hendak menurunkan perahu untuk merapat ke pantai. Beliau gugur sebagai orang pribumi yang anti terhadap penjajah. Siapakah tokoh yang menjadikan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta? A. Fathahillah, B. Pati Unus, C. Hasanuddin. Fathahillah adalah tokoh yang dikenal mengusir Portugis dari pelabuhan perdagangan Sunda Kelapa dan memberi nama Jayakarta, yang berarti kota kemenangan yang kini menjadi kota Jakarta.
Terdapat di manakah hukum perniagaan yang bernama Ade Alopiloping Bicarane Pabaye? A. Sriwijaya, B. Majapahit, C. Makassar. Merupakan hukum yang dibuat Kerajaan Makassar yang mengatur bidang aktivitas perdagangan. Isinya ialah hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum perniagaan yang harus dilaksanakan di Kerajaan Makassar. Kerajaan manakah yang berbentuk kedatuan? A. Sriwijaya, B. Majapahit, C. Makassar. Sriwijaya merupakan sebuah negara yang bersistem monarki kedatuan, artinya dipimpin oleh seorang datu. Datu sendiri adalah sebutan yang umum digunakan di dunia Melayu. Pimpinan tertinggi disebut Datu Maharaja. Wilayahnya terbagi menjadi beberapa mandala yang dipimpin oleh Datu Mandala. Apakah nama sastra satu-satunya peninggalan Kesultanan Ternate? A. Cakalale, B. Papeda, C. Dolo Bololo C. Dalil Moro. Cakalele adalah tarian perang tradisional Maluku yang digunakan untuk menyambut tamu atau dalam perayaan adat. Sedangkan papeda yang ini adalah jajanan dari sagu yang biasa kalian beli di depan sekolah. Enak. Apakah nama kitab yang dijadikan dasar pedoman pembuatan sebuah candi? A. Yajurveda, B. Silpa Sastra, C. Ramayana. Aturan mengenai pembangunan bangunan fisik sudah ada sejak zaman kerajaan. Beberapa kitab yang digunakan adalah Silpa Sastra, Vishnu Dharmorotan, dan Hasta Kosala Kosali. Kalau di zaman sekarang nih, kitab-kitab tersebut sejenis dengan sertifikat layak fungsi atau SLF. Apakah nama karya sastra terbesar yang dihimpun Empu Prapanca pada masa pemerintahan Hayam Wuruk? A. Sota Soma, B. Negara Kertagama, C. Arjuna Wiwaha. Kakawin Negara Kertagama atau disebut dengan nama Kakawin Desa Wamana, karya Empu Prapanca, adalah kakawin Jawa kuno yang paling masyhur, menceritakan banyak hal yang penting mengenai istilah Raja-Raja Majapahit, keadaan kota raja, candi makam raja, upacara serada, wilayah kerajaan Majapahit, negara bawahan, dan hal-hal lainnya di kala itu. Apakah nama undang-undang yang menjamin keamanan laut di masa kerajaan Gua-Talu? A. Komenda, B. Amanagapa, C. Pedler.
terdiri dari 21 pasal yang menjelaskan secara rinci ketentuan saat berlayar, serta hierarki di geladak, susunan birokrasi di atas geladak kapal, nahkoda yang berstatus sebagai pemilik perahu yang didampingi jurumudi dan juru batu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Agar pengetahuan kalian tentang pelajaran sejarah sempurna, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan komen di channel saya.